Oke, balik lagi. Halo Sobat Si Bakul. Balik lagi nih sama kita di UMKM Talks. Nah, pada podcast kali ini kita tuh mau bincang-bincang santai ya tentang WhatsApp itu sebagai alat pemasaran buat UMKM yang mau menggunakan WA. Nah, kita udah bersama Kak Rosid Kusuma Yuda sebagai konsultan di pemasaran. Nah, mulai dari awal nih Kak, gimana sih menurut Kak Rosid itu kenapa WA itu seringkali jadi alat pemasaran yang paling banyak dipakai sama UMKM saat ini gitu Kak? Oke, WA gitu ya. Iya. Mungkin kita kalau awal-awal dulu, kalau sejarahnya WA belum ada ya WA bisnis gitu ya. Betul. WA-nya baru WA Messenger biasa. Gitu ya. Kenapa kok masih outdated ataupun masih relevan digunakan? Ya, WA termasuk aplikasi yang hampir seluruh manusia pakai kan gitu ya. Betul. Untuk komunikasi. Tiap gitu hari ya. Tiap hari, apalagi untuk komunikasi dulu sebelum WA kita ada mungkin mirip-mirip kayak Telegram, kemudian aplikasi kalau dulu ada BBM Messenger kayak gitu. Itu zaman dulu banget. Pakai enggak? Bukan zaman saya, bukan zaman saya. Dulu ada BBM Messenger. Sekarang relevannya pakai pakai WA. Iya. WA biasa, WA Messenger, kemudian yang bisnis nih untuk melakukan pemasaran ya pakainya WA bisnis gitu ya, WA bisnis. Nah, ini bagi UMKM yang ataupun bapak ibu pelaku usaha gitu ya, entah pun di mana tempatnya, entah tidak hanya di Jogja gitu ya, WA bisnis atau WA Messenger yang biasa dipakai sangat perlu untuk di-download ya. Sebenarnya nggak perlu diminta, udah download sendiri karena memang dipakai untuk komunikasi dengan konsumen gitu. Jadi tidak hanya menggunakan sosial media yang lain, WA ini untuk membackup untuk komunikasi, menderek langsung gitu ya dari aplikasi yang lain. WA ini sangat penting gitu, sangat penting untuk di-download gitu ya. Gitu sih. Masih dipakai dan sangat-sangat sangat-sangat penting, perlu gitu ya. Oh iya. UMKM untuk komunikasi dengan konsumen. Ya, soalnya lebih enak juga kan buat komunikasi gitu. Iya, Misalkan linknya emang dari sosmed yang lain gitu diarahin ke WA biasanya begitu. Oke, terus selanjutnya nih Mas. Nah, tadi kan ngebicarain masalah WA yang biasa ya. Nah, sebenarnya WA biasa itu masih relevan gak sih, ataukah sebaiknya kita mulai beralih ke WA bisnis gitu untuk UMKM gitu. Tentu kalau ini kaitannya dengan usaha. Nah, kalau saya boleh menjadikan hukum gitu ya, ayo wajib gitu ya. Wajib memiliki WA bisnis sih gitu ya, WA bisnis. Karena kenapa gitu ya, pertanyaan kenapa kok WA bisnis gitu ya. Ayo yang awalnya WA Messenger migrasi ke WA bisnis. Mungkin ada yang merasa, saya takut nih data-data lamanya hilang, bisa di backup dulu ya di email gitu ya, biar tidak hilang dulu gitu. Meskipun nggak menjamin semuanya terbackup ya, tergantung koneksi nanti saat koneksi internetnya lancar. Kalau tentu penting ya, penting harus gitu ya. Kalau saya boleh bicara harus ya harus gitu. Gitu ya. Nah misalkan enggak ya mungkin alasannya yang lain, ternyata kapasitas HP-nya yang belum memungkinkan gitu ya, belum siap kalau gitu ya. Upgrade gitu ya, HP-nya perlu di-upgrade HP-nya dulu. Belum memadai gitu. Belum memadai. Tapi kalau misalkan ini penting ya penting. Kenapa gitu ya? Fitur-fitur yang ada di dalam WA bisnis itu tentu lebih lengkap. Lebih lengkap daripada WA biasa gitu ya. Kita membalas konsumen nanti lebih cepat. Mungkin ada di fitur di WA bisnis itu ada namanya balas cepat, hanya sekedar pakai kode nanti langsung ngirim. Bahkan ketika kita tidak standby di HP, secara sistem nanti disetting gitu ya, bisa dikondisikan. Ini di luar jam kerja, atau nanti ketika sudah siap ataupun kami dan pemilik usahanya sudah standby menggunakan HP, nanti akan dibalas secara bukan by mesin ya, tapi by person orang kayak gitu ya. Nah itu bisa disetting. Bahkan fitur seperti katalog pun ada gitu ya. Jadi kita nggak perlu bikin katalog yang yang wah-wah atau mewah ataupun menggunakan fitur lain selain di WA gitu. Di WA bisnis sudah disiapkan. Bahkan nggak perlu share lokasi gitu ya. Sudah disediakan gitu ya, link untuk lokasi tempat usaha. Udah Bahkan ada gitu ya. Iya, setting waktu, jam itu juga ada kayak gitu lah. Jadi memang lengkap gitu ya. Kalau misalkan ibaratnya
tampilan profil gitu ya di WA bisnis. Kalau misalkan kakak-kakak atau bapak ibu pelaku usaha atau penggiat usaha, tampilannya mungkin hampir mirip dengan tampilan Google Map kayak gitu ya. Tersedia ada fitur jam, ada alamatnya, ya enak lah. Oh iya, gitu lebih ya. lengkap gitu Lebih ya. lengkap. Jadi tanpa harus konsumen tuh tanya kapan jam buka, tanya katalognya, minta link katalognya, bisa dilihat secara langsung tanpa nanya gitu Nggak ya. perlu repot-repot ya. Nggak Kalau perlu WA repot-repot. biasa kan kita harus tanya, buka tuh jam berapa, lokasinya di mana Iya, gitu-gitu udah mungkin. muncul gitu ya fitur, karena sudah ada fiturnya. Lebih lengkap ya. Oke. Sangat-sangat ya. Yuk download. Download Ya, WA download. bisnis. Oh ya bisnis. Nanti banyak kok tutorial gimana mengoptimalkan gitu, mengoptimalkan WA bisnis gitu. Bahkan tidak hanya profil saja, profil gitu ya, profil di profil icon ataupun gambar gitu. Bahkan gambar itu ada 2 teman-teman gitu ya. Oh, ada profil untuk foto profilnya dan ada sampulnya. Kalau sampul mungkin dulu identik dengan Facebook gitu ya, Ya. ada foto sampulnya. Ya, Di ada. WA bisnis sekarang sudah ada fitur gitu ya, fitur foto sampul gitu. Udah ada ya. Sudah ada. Jadi lebih meyakinkan. Iya. Lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan, lebih lengkap, lebih jelas, nggak perlu repot-repot gitu kan. Yes, intinya download. Download kalau Kalau punya usaha kalau jelas punya ya. usaha. Bahkan tanpa harus punya usaha pun download WA bisnis ya boleh Boleh aja, aja. sah-sah aja karena fiturnya lebih lengkap, komunikasi lebih enak, lebih apa ya, fiturnya yang ditawarkan lebih lengkap gitu. Iya, tadi kayak fitur yang bales chat otomatis itu juga bisa ya. Bahkan tidak hanya itu, fiturnya banyak kayak gitu. Yuk kita buka ChatGPT ataupun aplikasi AI yang lain kayak gitu ya. Fitur-fitur yang ada di WA bisnis kayak gitu ya. Wah, lengkap banyak kayak gitu ya. Iya. Bahkan masih banyak kok yang belum mengoptimalkan gitu ya fiturnya karena saking lengkapnya. Iya, mungkin begitu. Terus yang terakhir nih, Kak. Oke, siap. Apalagi nih yang perlu didiskusikan? Tadi kan udah kayak apa namanya dijelasin fitur-fiturnya, terus keunggulan dari WA bisnis daripada WA biasa gitu kan. Nah, gimana sih tips buat pakai WA bisnis biar jualan kita tuh lebih laku, Kak, gitu. Lebih laku. Iya, bagaimana memanfaatkannya tuh gimana begitu. Ya, yang pertama download dulu gitu ya biar bisa memanfaatkan kan. Iya, betul. Gitu ya. Kemudian pelajari karena WA sekarang mungkin kalau dicermati teman-teman kakak-kakak semuanya, algoritma dari WA itu sedikit berubah gitu ya. Kalau misalkan contoh gitu ya, hari ini update status gitu, jam sekarang update status, kemudian kita lihat statusnya orang lain kayak gitu. Sekarang random, jamnya random. Oh iya. Jamnya random. Jadi tidak, kalau dulu kan sekarang update itu akan naik Paling atas. Sekarang random. Nah, ini kita perlu pelajari algoritmanya. Randomnya apa? Berdasarkan kedekatan. Berdasarkan kedekatan. Karena apa? Ketika kita sering berinteraksi dengan orang, dengan kontak orang tertentu, dia akan direkomendasikan oleh WA gitu ya. WA berada di ranking atas, Paling atas. gitu ya. Peringkat atas gitu ya. Kalau jarang-jarang ya scroll aja, ini mungkin Paling orang-orang bawah. yang orang-orang yang jarang berinteraksi. Bahkan kita gitu ya. HP di kontak di WA itu ada berapa? Mungkin ribuan, mungkin gitu ya. Tapi kok ketika dicek yang melihat status mungkin bisa nggak nyampe gitu ya, nyampe ke semuanya. Nah, ini kalau mungkin diperhatikan, nah interaksi dengan orang melalui WA ini sangat menentukan. Ketika kita misalkan saya dengan teman gitu ya, teman dekat dengan teman jauh, nah ini selisihnya kan beda. Ini akan mempengaruhi. Jadi konsistensi dalam update itu mengaruh juga gitu. Posting misalkan itu posting. Kemudian berinteraksi dengan orang ini juga menentukan. Jadi kalau misalkan kakak punya usaha, segmentasi orang yang pengen disasar karena dikontakkan banyak gitu. Itu difilter dulu. Biar apa? Ketika contoh update status tepat sasaran dengan orang yang sekiranya itu target market. Gitu ya. Kan macam-macam gitu ya. Iya, banyak. Nah, ini disasar dulu. Gimana? Banyak gitu ya. Ada fitur yang mendukung. Contoh fitur label. Ada. Fitur label itu kan ada. Nah, itu kontak-kontak itu bisa di-sharing melalui itu. Gitu ya.
kalau misalkan mau menghubungi kita saring dulu, kita saring dulu orang-orangnya dimasukkan dalam label. Misalkan contoh gitu ya, kan kita mungkin pernah tahu kan kakak-kakak ada leads, warm, hot dan seterusnya kayak gitu ya. Nah ini orang-orang atau calon konsumen yang baru leads, baru datang ya, ini kita masukkan dalam label itu. Kemudian bisa nanti next hari kita kontak di situ. Cukup satu ketikan nanti bisa menderek ke label itu, isinya banyak kontak kayak gitu. Kan lumayan gitu, tidak menguras tenaga juga. Tidak menghabiskan gitu. banyak waktu Tidak gitu. menghabiskan banyak waktu. Jadi kalau misalkan nih tadi WA bisnis gitu ya. Ini kalau yang saya nggak mampu ini untuk download atau mengunduh yang WA bisnis ini. Ini masih menggunakan WA Messenger biasa gitu ya. Pertama tipsnya gitu ya. Ini kan tadi yang WA bisnis tips yang WA biasa, Messenger biasa. Pertama, kalau algoritma statusnya kurang lebih hampir sama. Jadi cari yang paling segmentasi marketnya gitu, orang-orangnya kayak gitu ya. Namanya ada interaksi dengan orang-orang tersebut. Kemudian foto profil yang mungkin hanya satu gitu. Nggak ada foto sampul gitu. Nggak ada foto sampul gitu ya. Bisa dilakukan dengan foto-foto yang tidak hanya satu saja gitu, foto usahanya, profil usahanya, pakainya itu kayak gitu ya. Biar apa, lebih meyakinkan gitu, meyakinkan konsumen ini beneran jualan apa enggak gitu ya. Mungkin ada satu waktu gitu ataupun orang tertentu yang mungkin dulu pernah komunikasi kemudian nanya lagi, "Kak, masih jualan apa enggak?" Ketahuan ini. Posting enggak ini di status kan gitu. Gitu ya. Nanti akan menjumpai orang yang kayak gitu, ketahuan nih jarang update status tentang usaha kan gitu. Betul. Jadi memang beda antara fitur-fitur dari segi fitur, kemudian WA bisnis sama WA Messenger biasa ya. Kemudian sama mengoptimalkannya beda-beda gitu. Tapi tadi yang untuk WA Messenger biasa dari segi profil ya silakan itu dikondisikan profil sama informasi. Informasi nanti kan bisa deskripsi detailnya itu di-update di situ gitu. Nah, itu karena fitur WA biasa Messenger kayak gitu ya yang bisa dioptimalkan dari foto dan informasi kontak. Gitu. Tapi kalau WA bisnis lebih banyak fiturnya, bisa dilengkapi. Bisa dilengkapi. Oke. Mungkin cukup dari Kak Rosid. Iya. Kalau saya cukup hanya saja di akhir ini download. Download WA bisnis. WA bisnis untuk tentu kalau misalkan upgrade naik kelas untuk usaha. Iya, untuk biar UMKM-nya tuh lebih berkembang lagi gitu ya daripada pakai WA biasa. Nah, mungkin terima kasih buat Kak Rosid atas perbincangannya gitu ya tentang WA biasa, WA bisnis buat pemasaran produk-produk dari teman-teman UMKM sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa buat download WA bisnis ya udah buat teman-teman semua ya download aja gitu kan. Iya, fitur juga lengkap gitu kan. Jadi lebih enak lagi buat usaha teman-teman UMKM semua. Satu lagi kelupaan. Oh iya, boleh Kan sekarang sudah ada Meta AI gitu ya. Gitu ya. Itu juga bisa dimanfaatkan, tadi lupa gitu ya. Bisa dimanfaatkan gitu ya kalau ada pertanyaan tentang topik apa tertentu ataupun manfaat dari produk, nanti bisa dimanfaatkan fitur itu. Itu untuk update yang terbaru lah ya, tapi nggak tahu nanti kondisi HP-nya memungkinkan nggak untuk update yang terbaru karena itu sudah disinkronkan dengan Meta AI. Meta gitu AI. ya. Tuh, tergantung device berarti ya teman-teman. Tergantung device. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin barangkali nanti teman-teman UMKM sendiri ada pertanyaan atau komentar atau mau konsultasi gitu ya kan? Boleh, siap. Bisa coba komentar di bawah. Kalau enggak atau datang aja kan? Iya. Gitu ya. Kalau enggak langsung datang aja ke dinas kita, ke Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita belajar ya. Nah, nanti kita belajar bareng. Iya, belajar langsung sama Kak Rosid. Tidak hanya dengan saya, teman-teman yang lain masih juga ada konsultan-konsultan yang lain begitu ada konsultan kaitan dengan IT ya. Nanti kan masuk juga di situ, menanamkan link dan sebagainya. Betul, itu bisa. Banyak. Jadi kalau masih bingung, terus mau nggak tahu mau gimana lagi, datang aja ke dinas kita, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Oke, mungkin cukup ya Kak. Sekian. Siap. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast UMKM Talk. See you Sobat Sibakul.